syaratnya supaya bisa scale up itu apa sih gitu? Wah ini, kalau kita mau scale up cek perusahaan kita scalable atau tidak. Ibaratnya scale up itu kayak rendang Mas Lur. Rendang, tau rendang ya? Rendang. Enak nggak? Enak. Enak. Tapi kalau dikasih makan anak bayi gimana? Oh, nggak bisa. Kelolotan, bisa mati. Sama. Scale up itu kayak rendang, enak. Tapi kalau dikasih masih starting, masih bayi, selesai, bubar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SBC dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan baik, bahagia, sehat semua dan berlimpah rezekinya, amin. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya. Masya Allah, ini susah banget jadwalnya ya. Udah janjian jauh-jauh berbulan-bulan itu. Beliau alhamdulillah hari ini bisa menyempatkan hadir. Beliau adalah founder Sukses Berkah Community dan juga beliau adalah founder Sinergi Business Solution dengan Coach Ridwan Abadi. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini keajaiban luar biasa. Akhirnya bisa datang ke studionya SBC. Masya Allah. Gimana kabarnya Coach? Alhamdulillah, kabar bahagia, baik, sentosa. Alhamdulillah. Lagi sibuk apaan sekarang nih? Ya seperti biasa, aktivitas, ngurusin bisnis, ngurusin pondok, ngurusin klien-klien, ngurusin SBC. Keliling kemana aja nih? Kayaknya muter-muter terus. Aktivitas ke Malang 1 pekan, Malang. Jogja 1 pekan sebenarnya. Lampung. Terus ke Jakarta, Lampung, Jakarta, sama Lampung. Makassar. Makassar dan Pontianak. Luar biasa. Ini OYC yang ke-7 ya sekarang ya? Angkatan ke-7. Ke-7. Sudah berapa pertemuan ini Coach? Ini pertemuan ke-4, kemarin ke-5. Oh ke-5. Ya sudah 5 pertemuan. 5 pertemuan, Masya Allah, luar biasa. Coach, banyak nih sebenarnya pertanyaan dari teman-teman kan. Siap. Yang komen-komen di YouTube juga banyak. Siap. Pengen banget ada Coach Ridwan nih di podcastnya SBC. Masa foundernya belum gitu kan? Masya Allah. Nah Coach, saya lihat kan Coach Ridwan aktif banget membimbing ya, membina dan juga coaching ada perusahaan-perusahaan selain dari teman-teman SBC juga ya, di program-program SBC juga. Nah kalau boleh tahu kliennya dari mana aja nih Coach kalau yang coaching ini? Ya seperti tadi yang saya sebutkan di beberapa kota ya. Jadi ada di Jawa Timur, Malang itu saya nanganin ada Nolongso gitu ya. Terus itu Nolongso itu ya. Ayam goreng Nolongso ya. Baru IPO kemarin bulan Februari. Mas Nanang itu ya. Mas Nanang ya. 8 tahun saya dampingin Mas Nanang. Oh 8 tahun. Ya sampai sekarang. Dari 3 outlet sekarang sudah ya hampir 80-an outlet dan beberapa brand yang lain. Terus di Surabaya ada Pop Jasa, di Jogja ini ada Alif, Kota Gede Jewelry, Asgar, Fox and Bunny gitu ya. Jogja banyak ya? Jogja lumayan banyak. Harusnya sering mampir sini loh ya. Iya. Nembusinnya harusnya ke sekretaris, soalnya jadwalnya setahun udah full. Luar biasa. Nah, Coach, ini banyak yang tanya nih. Itu kan tadi yang di coaching Coach Ridwan kan akhirnya pertumbuhannya luar biasa kan, kayak Nolongso juga sampai IPO, terus Alif Bakery cabangnya juga udah di mana-mana gitu kan. Kalau boleh tahu nih Coach, tahapannya itu seperti apa sih? Ini mungkin buat teman-teman yang udah punya bisnis gitu ya, punya bisnis kemudian pengen scale up gitu. Nah, mungkin bisa di-sharekan Coach. Ya, scale up ini menarik ya. Saya sendiri bisnis dulu sampai hampir 500 cabang kan ya, Batagor, Cincapuccino dan kawan-kawannya gitu. Tapi kalau kita gegabah untuk kita membangun scale up, bisa jadi malah blunder. Akhirnya malah nggak sedikit kan kita cerita dengar dulu punya ratusan cabang, hari ini habis nggak ada apa-apa sama sekali gitu ya. Nah jadi dari pengalaman saya ketika buka ratusan cabang dulu, akhirnya saya menemukan pola gitu. Ternyata ada 5 tahapan di dalam bisnis Mas Lur. Saya menyebutnya namanya business maturity, tingkat kematangan. Jadi kayak kita manusia itu kan ada waktu kita masih bayi, ada pada saat kita sudah mulai anak-anak, lari-lari gitu ya. Nanti remaja, cantik, ganteng. Habis itu menikah. Nah, habis menikah tua. Iya punya anak tua kan gitu kan ya. Nah itu namanya maturity. Nah bisnis pun ternyata sama. Ada bisnis itu tahapannya dia masih tahapan startup. Startup ini kayak bayi. Jadi bisnis yang startup itu ya kayak masih anak-anak, masih harus diasuh, harus diperhatikan, kasih sayang, nggak bisa ditinggal gitu. Jadi nggak ada cerita kita buka bisnis langsung ditinggal. Maka harus seperti anak-anak itu ya ditongkrongin betul, diperhatikan betul, dikasih sayang penuh, perhatian penuh. Jangan ditinggal jalan-jalan. Jangan ditinggal jalan-jalan. Bubar jalan nanti. Ya. Nah nanti kalau dia sudah ketemu namanya product market fit. Product market fit artinya produknya diterima sama market, ngangenin orang repeat order. Nah nanti dia akan naik ke stage kedua.
namanya running. Running itu kayak anak-anak tadi. Ya. Nah anak-anak sudah bisa makan sendiri lah dikit-dikit gitu ya, walaupun kadang-kadang masih harus disuapin, tapi udah lari-lari. Nah bisnis yang sudah mulai berlari itu cirinya adalah apa? Omsetnya sudah mulai bertumbuh. Kenapa? Karena sudah market fit tadi. Jadi misalnya Mas Luhur buat konten dulu mungkin kan nyari-nyari pola mana yang fit gitu ya, buat Vespa, buat apa, ternyata fitnya malah di kuliner, gitu kan. Nah itu kan berarti kan harus mencari konten fitnya. Kita nggak tahu, kita trial dan itu ada fasenya. Nah kalau sudah fit enak tuh kita ngerjain, itu namanya running. Nah ketika sudah running, tahap kedua maka monetize, harus di boosting, harus benar-benar kita optimalkan untuk bisa menghasilkan omset. Nah kalau sudah sampai tahapan kedua, nah nanti uangnya jangan dipakai poya-poya. Tapi dipakai untuk apa? Bangunlah sistemasi. Ada 3 yang perlu dibangun. Organisasi, nanti ada sistem, dan juga nanti ada manajemen. Nah tahapannya namanya growing. Kayak anak remaja. Nah bisnis di saat titik growing ini udah seksi-seksinya. Orang kan kayak anak kalau remaja itu kan udah lagi cakep-cakepnya gitu ya. Nah itu banyak orang melirik, banyak orang pengen mengikuti, banyak orang yang lihat wah ini keren. Karena apa? Karena menguntungkan dan seterusnya. Tahapan growing, bertumbuh, mulai kelihatan cabang-cabang dan mulai banyak orang yang melirik itu jadi kompetitor. Starting running orang belum melirik itu jadi kompetitor. Tapi ketika sudah growing, nanti cirinya apa? Sebelah buka usaha yang mirip, depan buka usaha yang mirip. Nah itu udah growing itu sudah. Nah maka butuh disistemasi. Agar apa? Agar nanti ketika banyak yang mengikuti, kita siap untuk kita men-scale tahapan ke-4-nya. Nah namanya tahapan apa? Tahapan namanya establish. Nah di tahapan ini kalau sistem sudah proven, sistemnya sudah jadi nih, udah tertata dengan baik, maka sudah waktunya untuk buka cabang. Cabang mungkin dari tadinya kayak Nolongso cuma di Jawa Timur, mulai buka Jogja, mulai buka Jawa Barat, buka Jakarta, buka Bali. Nah itu namanya masuk ke tahapan establish. Tahapan keempat. Nah itu berarti apa? Kayak ibarat tadi setelah remaja menikah. Artinya apa? Waktunya punya rumah sendiri. Mas Luhur dulu di Gresik, sekarang punya rumah di Jogja. Itu kan namanya kan sudah mulai ekspansi. Kita ekspansi ke kota-kota lain, ekspansi ke tempat-tempat lain. Nah nanti kalau sudah ekspansinya stabil, di mana-mana sudah oke, masuk tahapan kelima. Nah tahapan kelima ini namanya mature. Matang, di mana bisnis itu udah autopilot, ditinggal sama Mas Luhur jalan-jalan sebulan atau bahkan setahun tetap jalan. Nah di tahapan inilah baru bisa IPO. Nah, baru kita mau ngomongin pensiun, baru mau ngomongin jalan-jalan bisnisnya jalan. Kenapa? Karena dia sudah cabangnya sudah banyak di mana-mana. Di manage dengan baik, terkontrol, stabil, tetap bertumbuh walaupun kita nggak ada atau autopilot. Nah itu 5 tahapan. Nah jadi artinya kalau teman-teman kayak tadi pengen scale up, kayak misalnya Mas Nanang dengan Nolongso, kayak teman-teman yang lain, saya di Jakarta ada Rekat, ada UBP Travel, ada Sanggar Lisa. Mereka ketika mau scale up ya kita tata dulu stage-nya. Gimana mereka selesai dulu di tahapan 1, 2, 3, baru keempatnya scale up. Kira-kira gitu. Jadi jangan buru-buru. Kalau buru-buru scale up nanti namanya prematur scale up. Kalau prematur apa? Satu bisnis itu masih banyak masalah, buka cabang namanya mengcopy paste masalah. Nambah masalah. Buka nambah banyak cabang, nambah banyak masalah. Luar biasa. Nah, Coach kalau boleh tahu nih, kalau yang di coaching itu fokusnya lebih ke apa sih? Nah, saya fokus memang di stage-nya sistemasi menuju ke untuk transformasi untuk scale up. Jadi membantu usaha-usaha ini transformasi dari small medium enterprise menjadi korporasi. Jadi memang kami fokus di sinergi itu fokusnya untuk sistemasi. Jadi mulai dari bangun sistem secara dokumen, secara aturan rules, dari mulai bisnis prosesnya kita bangun SOP, KPI dan seterusnya sampai jadi ERP-nya. Sehingga nanti ketika dia buka cabang di mana-mana bisa di remote kayak Nolongso, cabangnya banyak, dia ada di mana-mana, bahkan sekarang sudah membuka ada beberapa brand baru kayak ada Bebek Caro, Dadar Beredar. Itu manajemen under dari Nolongso sebenarnya. Nah, itu kita sudah punya sistem yang bisa duplicate kayak kira begitu. Nah, itu kan bidang bisnisnya kan macam-macam ya, Coach. Betul. Ada travel, ada kuliner juga. Iya, Nah, ada fashion juga. Ada manufaktur. Nah, itu perlakuannya berbeda ya? Berbeda, customize. Makanya saya setahun tuh paling cuma megang 10 klien. Nggak pernah lebih, karena memang mengcustom. Selain menjaga etik agar rahasia satu perusahaan itu juga nggak ter ini ke perusahaan yang lain. Jadi saya kalau udah pegang satu kuliner, ya udah kulinernya satu aja. Gitu kayak megang Nolongso ayam goreng, ya saya nggak pegang ayam goreng yang lain. Sekarang gitu. Ada yang kompetitor nggak pegang 2? Saya memang menghindari. Makanya memang kompleksnya di sinergi itu karena idealismenya biar nggak konflik of interest. Jadi saya biasanya 1 tahun 10 itu udah 10 kategori bisnis berbeda. Nah, sekarang saya mau tanya, Coach. Syaratnya supaya bisa scale up itu apa sih? Gitu? Wah, ini mantap, ini harus ikut SBC.
Ya, kenapa saya bilang harus ikut SBC? Karena memang yang pertama adalah ownernya dulu. Oke. Harus gimana tuh orangnya? Ya. Syarat scale up itu pilar pertamanya owner. Jadi dari semua klien-klien yang saya sebutkan tadi ya, mereka yang bertumbuh signifikan, termasuk kayak ada di Makassar sekarang lagi megang beberapa klien di Makassar, itu ada apa namanya Triple K, terus ada Fisdat, OIC2, terus ada juga Bin Daud. Itu Bin Daud itu pertumbuhannya progresif signifikan. Nah, ketika kita cek semuanya sampai Mas Nanang dan juga klien-klien yang lain tadi, ada satu kesamaan, ownernya punya visi yang jelas. Gitu. Mindsetnya clear, bertumbuh, growth mindset. Nah itu realnya seperti apa? Kayak gini, banyak orang tuh kadang ketika misalnya dia belajar sesuatu, dapat tantangan, dia fixed mindset. Fixed mindset itu artinya dia menghindari tantangan, menghindari kritik, menghindari komplain, nggak mau belajar hal baru, ngerasa apa yang dilakukan sudah paling benar, dunia yang sekarang dikerjakan sudah paling oke, gitu. Dan itu namanya fixed mindset. Sehingga susah untuk dia bisa bertumbuh. Tapi kalau yang rata-rata tadi yang saya pegang, satu visioner mereka, clear, mereka mau membawa bisnisnya mau kemana itu udah jelas. Punya visi yang bukan visi yang ditulis di dinding ya. Tapi ketika ngobrol ini saya bisa merasakan ini orang punya visi atau enggak itu bisa dirasakan. Nah terus yang kedua, mindsetnya dia open mind, bener-bener dia suka tantangan, dia siap dengan kegagalan, dia mau membayar apa namanya prosesnya gitu. Nah itu yang saya lihat orang-orang yang mereka juga nggak anti kritik, mereka dikritik tapi mereka jadi akhirnya bertumbuh gitu. Nah orang-orang seperti ini yang dia kecenderungannya dia mau untuk bertumbuh. Dan satu lagi suka bersinergi, artinya dia nggak apa namanya egois untuk membesarkan perusahaannya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian apa nih? Yang kedua. Oke. Panjang nih kayaknya. Iya. Mau lanjut apa kayak ini? Lanjut. Yang kedua dari aspek corporate-nya. Oke. Jadi nggak semua perusahaan bisa scale up. Contoh, perusahaan saya sendiri Sinergi sudah dari tahun 2015. Berarti sekarang sudah kurang lebih ya hampir 9 tahunan. Itu saya cuma punya 5 cabang. Hanya ada di Malang, ada di Jogja, ada di Jakarta, ada di Makassar. Ya. Nah sama Pontianak. Dan ada 5 titik poinnya. Tapi dari titik-titik yang saya punya tim, jadi tadi saya menyebut itu karena ada tim saya di sana. Itu mungkin kalau dibandingin dengan klien-klien saya dalam waktu 2-3 tahun mereka sudah bisa punya 20-30 cabang. Artinya kan scalable-nya jauh sekali ya. Saya dalam waktu 10 tahun lah anggapnya hanya punya 4-5 cabang, sementara klien-klien saya dalam waktu 4-5 tahun itu udah bisa sampai punya 30-40 cabang. Kenapa? Karena bisnis jasa kayak Sinergi ini kan jasa. Itu dia kurang scalability. Maksudnya untuk di scale up itu dia kurang mudah. Karena apa? Karena nempel dengan keahlian orang, nempel dengan skillnya. Tapi kenapa kok kayak Nolongso itu mudah sekali di scale up? Karena dia konsepnya adalah produk. Jadi yang distandarisasi ada produk yang mudah untuk diduplikat siapapun orang bisa. Nah sistemasi itu semakin mudah diduplikasi, perusahaan itu akan semakin mudah untuk bisa berkembang. Nah jadi ada namanya faktor scalability. Nah jadi apa? 1, pemilihan produknya. 2, sumber dayanya. Ketersediaan sumber dayanya dia melimpah apa tidak. Nah contoh kalau kayak misalnya saya mencari coach yang benar-benar profesional, amanah, itu nggak mudah juga, kira-kira begitu. Jadi makanya terbatas karena industrinya jasa. Tapi ketika masuk kayak di ayam goreng, mencari sumber daya ayam melimpah. Nolongso bertonton ayam tiap hari tersedia, bertonton bebek tiap hari ada yang menyuplai. Nah itu. Yang ketiga market. Jadi secara corporate tadi, yang pertama kalau kita sudah clear memang industrinya itu bisa di scale up, 2 produknya tadi ya, terus yang ketiga sumber dayanya, yang keempat adalah marketnya. Marketnya besar apa tidak? Ya, marketnya besar nggak? Kalau contoh misalnya saya sebagai seorang misalnya kayak konsultan ya di Sinergi, marketnya terbatas. Perusahaan yang dia dari medium menuju untuk korporasi itu di Indonesia bisa dihitung pakai jari kira-kira. Yang mau benar-benar effort untuk dia ibaratnya membayar konsultan. Tapi kalau makan tiap orang butuh makan, sehingga marketnya Nolongso jauh lebih besar. Nah itu maka 4 poin ini tadi yang perlu divalidasi. Kalau kita mau scale up, cek perusahaan kita scalable atau tidak. Yang kedua produknya kira-kira mudah diduplikasi atau tidak. Yang ketiga sumber dayanya, bahan bakunya melimpah atau tidak. Yang keempat marketnya besar atau tidak. Nah kalau ini memenuhi, langsung scale up. Nah banyak orang yang kadang-kadang sebenarnya mirip-mirip, agak-agak mirip, tapi memaksakan diri untuk scale up, padahal sebenarnya kondisinya nggak siap. Akhirnya biasanya berujung ya berantakan. Contoh misalnya industri sebut aja misalnya yang sumber dayanya itu terbatas ya. Misalnya contoh ada kursus musik
Kira gitu ya. Yang kursus musiknya ini mungkin yang spesifikasi positioningnya itu yang ngajar artis. Dan jumlah artis yang bisa ngajar dan waktunya ngajar kan terbatas. Maka dulu pernah kita ngeliat banyak kursus musik yang memang digawangi sama artis-artis, akhirnya nggak bisa scale up dengan optimal kan? Karena keterbatasan artisnya, keterbatasan orangnya gitu. Nah itu yang saya bilang tadi, sumber dayanya terbatas, marketnya juga terbatas, niche. Yang terakhir, yang ketiga, apa ini? Tim. Jadi yang mereka bisa scale up bertumbuh dengan optimal adalah mereka punya tim yang solid, kompeten apa tidak. Jadi kadang ownernya semangat pengen maju, mindsetnya sudah open mind, terus perusahaannya juga oke, timnya diajak lari nggak bisa. Kita lari sana jalan. Timnya nggak bisa. Nah, atau timnya mokong. Kenapa? Seringkali ownernya belajar kemana-mana kan, ikut workshop, ikut kelas, ikut OIC, ikut kemana-mana. Timnya nggak disekolahin. Akhirnya apa? Saya di Nolongso sampai buat namanya kampus manajer, buat sekolah manajer. Kampus manajer. Saya buat sekolah manajer. Saya di klien-klien itu saya buat MDP gitu. Kenapa? Karena agar timnya sekolah, agar timnya pintar. Kalau timnya nggak kompeten, timnya dia nggak mau teamwork, maka ya pasti akan berat sekali untuk scale up. Kadang owner juga untuk mendeliver ke tim juga ya. Semuanya punya kemampuan. Bisa ya. Walaupun punya kemampuan, punya keterbatasan kan. Karena pekerjaan owner bukan mentrading. Oh betul, betul. Gitu. Makanya ada kampus manajer. Iya, makanya memang harus membangun support system agar bisa mendevelop timnya. Bisa jadi kita punya tim HRD yang oke, atau kita bisa membuat training center sendiri gitu. Saya sering kan ngisi kayak di beberapa perusahaan besar ya. Saya, kayak misalnya contoh lah, saya pernah ngisi di Indomaret, Alfamart gitu. Mereka punya training center yang besar. Jadi level manajemennya itu disekolahkan, dan mereka yang menyelenggarakan itu adalah training centernya mereka sendiri. Kita diundang sebagai trainer. Saya pernah ngisi di AHM ya, Honda ya. Itu di Sidoarjo itu training centernya gede banget. Nah itu didatengin dari seluruh Indonesia untuk memang sekolah di sana untuk Indonesia bagian timur. Nah jadi BCA itu punya institut, punya kampus. Mandiri punya Mandiri Institute. Jadi artinya memang faktor tim ini untuk bisa bertumbuh dan menopang pertumbuhan sangat penting. Wah ini faktor tim. Udah punya tim belum nih? Tiga ya. Ownernya, corporate-nya, timnya. Gitu. Itu luar biasa. Nah coach, saya lihat kan banyak juga ya bisnis-bisnis yang dia sifatnya momentum. Yes. Jadi tiba-tiba jebret berapa cabang. Mungkin sekarang kayak yang lagi rame itu teh-tehan. Itu kan momentum ya. Kira-kira itu untuk jangka panjangnya seperti apa ya? Jadi apa memang dia targetnya memang hanya untuk momen tertentu gitu? Itu yang tadi saya sebut tadi. Saya menyebutkan tadi ada aspek corporate. Nomor satunya kan perusahaannya. Perusahaan itu ada namanya business life cycle. Business life cycle, ada product life cycle. Artinya apa? Business life cycle itu usia dari sebuah bisnis atau usia dari sebuah produk. Kalau kita ngelihat Mas Lalu tahu ya Kodak dulu ya, ada tahu Kodak? Oh iya, betul. Itu usianya lebih dari 200 tahun perusahaan itu ada. Jadi dia bisa survive, bisa bertahan lebih dari 200 tahun. Tapi sekarang sudah nggak ada kan? Tapi pernah dengar es kepal Milo? Es kepala pernah tahu? Masih ada sekarang? Nggak ada. Usianya cuma hitungan bulan. Nah jadi ada bisnis seumur jagung, tapi ada bisnis yang ibaratnya life cycle-nya tuh udah kayak pohon purba yang sampai ratusan tahun. Nah bisnis momentum itu sebenarnya kurang cocok untuk di scale up kalau menurut saya. Kasian. Kenapa? Karena life cycle-nya biasanya pendek. Misalnya contoh sekarang lagi tren apa? Kayak kemarin misalnya es krim dari Cina itu ya. Misalnya kayak ada, nggak sebutin brand lah ya, tahu sendiri. Ini itu saya rasa momentumnya cuma di awal aja, walaupun banyak yang ikutin, nanti abis itu trennya akan hilang. Terus dulu sempat ada kopi-kopi ya yang model boot yang kecil-kecil gitu ya, trennya 2 tahun 3 tahun selesai sudah. Nah maka life cycle-nya pendek kalau tren. Maka carilah bisnis yang produk life cycle-nya trennya panjang. Gitu. Kalau teman-teman yang udah terlanjur di situ berarti harus shifting. Strateginya ada 2, hit and run. Hit and run itu artinya ya memang buka, tapi nanti dia misalnya sudah terlanjur buat 100 boot, trennya misalnya teh-tehan berganti jadi kopi-kopian ya, nanti bootnya di rebranding jadi kopi. Nanti misalnya nanti ganti lagi jadi mie ayam, ganti jadi mie ayam gitu kan. Itu namanya hit and run. Cuman kalau mau hit and run jangan ngajakin orang banyak, karena nggak semua orang siap untuk diajakin hit and run. Orang yang diajakin pikirnya jangka panjang ini ya. Nggak bisa. Nanti kan kita akhirnya jadi nggak amanah dengan kerjasama dengan orang. Saya selalu melarang. Kalau mau buat franchise, buat kemitraan, buat apa, carilah yang long term. Saya bilang. Tapi kalau misalnya mau buat sendiri terus mau ngambil momentum gitu, ya nggak apa-apa. Sah-sah saja kan Mas. Kalau ada orang yang alirannya, nggak apa-apa dah, pokoknya modal 5 juta, 2 bulan balik modal. Seandainya momentumnya 5 bulan kan udah dapat untung 3 bulan. Nanti dia cari tren baru gitu. Ya, kalau energi dan endurance-nya
siap dan kuat. Dan saya ada teman yang memang spesialisnya kayak gitu. Itu ya. Spesialisnya kayak gitu. Setahun cerat nanti dia rebranding buat brand baru. Setahun lagi dia rebranding lagi. Tapi capek. Maksudnya bisnisnya nanti nggak bisa sampai fase yang mature. Dia jadi pastinya fase testing produk market fit, running, scale langsung. Gitu. Tapi balik lagi nanti muter terus. Gitu kan nggak ada habisnya. Nanti yang kedua, shifting aja lah, cari bisnis yang long term. Oke, luar biasa. Nah, Coach, kalau boleh tahu nih apa aja sih yang harus dihindari nih kalau supaya bisnis itu bisa scale? Nah, tadi adalah apa yang harus disiapkan ya. Ownernya disiapin, terus perusahaannya disiapin, timnya disiapin. Apa yang dihindari? Yang dihindari, kerasa kerusuh. Yang dihindarin itu adalah emotional decision namanya. Emotional decision itu apa? Pengambilan keputusan hanya berdasarkan dengan emosi. Contoh, kayaknya bisnisku ini udah keren, kayaknya bisnisku ini oke. Udah langsung bagus nih, langsung kencengin gitu. Dicek dulu, bener nggak valid itu, atau jangan-jangan itu sebenarnya cuman gelombang sesaat gitu. Nah, jadi jangan emosional. Nah, itu yang penting. Termasuk dalam emotional decision itu apa? Paling banyak yang saya temui, Mas. Ketika bisnis mulai bertumbuh, orang terjebak dalam lifestyle. Gaya hidup. Ini ngabisin. Serius. Contoh misalnya dulu naik motor Vespa butut. Terus kok ternyata dapat royalti lumayan gede. Kok dari ini dapat project besar gitu ya. Lama-lama mikir, aduh naik Vespa kok panas kehujanan, pengen ganti mobil gitu. Nanti mobil kok mobilnya sudah bagus, rumahnya nggak ada garasinya gitu kan. Akhirnya pengen punya garasi, padahal mungkin bisnis belum sanggup untuk menghidupi itu semua. Akhirnya apa? Mobilnya mungkin kredit, rumahnya pun nanti akhirnya mungkin masih nyicil gitu. Akhirnya apa? Bisnis yang baru mau bertumbuh, dia harus mengcover beban yang begitu besar untuk lifestyle. Sudah mobilnya motor ganti mobil, mobil ganti rumah, rumahnya baru, teman-teman datang perabotannya masih lama. Nanti akhirnya apa? Kursi pengen baru, TV pengen baru, isinya semua pengen baru. Nah, mungkin nggak semuanya dibeli cash. Akhirnya apa? Gulung, kena ojol, kena apa? Habis-habisan. Ya, nanti kalau semua sudah ganti, loh kok istrinya masih yang lama? Wah, bahaya ini. Nanti akhirnya kemana-mana. Ya, betul. Jadi penyakit, dan akhirnya apa yang terjadi? Mau segede apapun bisnisnya nanti dia bertumbuh, habis untuk lifestyle. Karena apa? Karena sekecil apapun penghasilan kita akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, nggak akan cukup untuk memenuhi gaya hidup. Gaya berbanding apa? Dalam fisika ya, hukum gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Jadi kalau tahu hidrolik itu tekanan udara ya, hidro itu air ya. Udara ya benar ya, hidro air. Jadi kalau kita tahu mobil yang dinaikkan itu dikasih tekanan ya, tekanan udaranya dia tinggi, itu dia bisa naikin mobil. Semakin tinggi tekanan, semakin tinggi gaya untuk mengangkatnya. Maka kalau hidupmu banyak tekanan, kemungkinan besar kebanyakan gaya. Oke. Masya Allah, luar biasa. Jadi hindari emotional decision, hindari lifestyle. Ada nggak sih yang mungkin dibina atau di coaching, Coach ini waktunya buka cabang nih, saya mau buka ini, tapi Coach Riwan jangan dulu gitu. Banyak. Bahkan saya ada beberapa klien yang ketika saya masuk malah saya suruh nutup cabangnya. Malah suruh tutup. Saya tutup cabang. Jadi waktu pas saya masuk, dia karena mungkin ikut-ikutan tren teman-temannya, buka cabang banyak. Pas saya evaluasi bisnisnya, sebenarnya belum waktunya untuk buka cabang. Justru malah yang ada operational cost-nya jadi habis kemana-mana. Pas misalnya cabangnya 3 itu duitnya ngumpul, ketika cabangnya 10, yang lain ini nggak begitu profit, tapi subsidi, bayar sewa, bayar apa, akhirnya kok marginnya semakin kecil. Betul, omsetnya naik. Akhirnya ketika saya evaluasi ya nggak proven, ya saya suruh tutup aja. Ketika ditutup malah sehat. Malah bisnisnya bisa ngumpulin duit. Dan itu gak cuma satu, banyak kita begitu. Jadi memang kayak tadi, buka cabang itu ada waktunya. Kalau kita tadi ada 5 stage, running ya, starting, running, growing, establish, mature, maka kan di sisi establish kita baru scale up. Ibaratnya scale up itu kayak rendang, Mas Lur. Rendang, tahu rendang ya? Rendang. Enak gak? Enak. Tapi kalau dikasih makan anak bayi gimana? Gak bisa. Kelolotan, bisa mati. Sama. Scale up itu kayak rendang, enak. Tapi kalau dikasih masih starting, masih bayi, selesai, bubar. Nah, maka harus tahu kapan kita penetrasinya, kapan kita. Jadi kita belajarnya sesuai. Makanya di SBC itu saya bagi dalam 5 kurikulum. Kalau masih starting, kita ada kelas inkubator bisnis KIB. Naik running ada kelompok pendampingan bisnis KPB. Mulai naik nanti sudah mulai mau belajar sistemasi, sudah mulai growing OYC. Ya kan OYC 7 ya. Nanti kalau sudah OYC berhasil, sudah selesai dan bisnisnya bisa mengumpulkan cash flow yang bagus, baru nanti masuk ke scale up di KLP. Nah, Quantum Leap kayak Mbak Asim, Kang Aldi, Mas Joko itu kan alumni dari Quantum Leap semua. Nah, mereka dipush, didorong untuk mereka buka cabang banyak.
Nah nanti abis itu kalau sudah besar, baru nanti kita untuk yang sudah mature ada namanya SIF, SBC Investor Forum. Nah, diajarin gimana caranya nanti kalau mau sell bisnis, mau jual bisnisnya dengan kemitraan modelnya gimana. Kalau misalnya mau IPO seperti apa, itu ada kelasnya semua. Masya Allah, lengkap banget nih. Jadi buat teman-teman yang belum gabung SBC, wah, boleh ikut ya. Oh boleh banget. Memang SBC kita desainkan kalau saya setahun hanya bisa mendampingi 10 perusahaan secara profesional. Padahal banyak banget dengan teman-teman yang butuh untuk gimana sih mereka bisa bertumbuh. Nah kurikulumnya saya samakan, jadi desain yang mirip, tugas-tugas apa segala macam. Cuman bedanya dalam bentuk grup coaching. Jadi kalau profesional dengan sinergi itu ya satu perusahaan. Kalau ini grup coaching maka bisa ikut di program-program SBC. Di regional teman-teman bisa ikut KPB, di nasional bisa ikut OYC, GLP, SIF gitu. Kalau mentor dari SBC sendiri banyak ya? Oh ratusan. Ratusan ya. Total dari angkatan OYC 1 sampai OYC 6 itu lebih dari 350 mentor. Masya Allah. Iya. Dan itu tersebar Di 33 chapter. 33 chapter. Iya. Masya Allah, luar biasa. Coach, kembali lagi ke scale up tadi. Siap. Ya kan ada ukuran khusus nggak sih? Misalnya bisnis ini harus usia berapa baru bisa scale up? Nah, maka tadi yang dihindari apa tadi? Dua. Yang pertama dihindari emotional decision, yang kedua adalah lifestyle. Nah, apa requirement-nya? Syarat-syarat khusus untuk dia bisa scale up. 3 poin ini harus sudah tersedia. Yang pertama adalah perusahaannya sudah punya organisasi yang kuat. Makanya tadi kan ketika running itu dia mengumpulkan omset, omsetnya jangan dipakai lifestyle, tapi omsetnya dipakai untuk apa? Bangun organisasi. Omset naik, hire orang untuk posisi yang kita repot. Oh kita repotnya di mana produksi, kasih orang produksi. Oh ternyata produksi sudah kita bisa lepas, akhirnya apa? Oh cari orang untuk buat konten, cari orang marketing, cari orang timnya udah banyak, cari orang HRD. Nanti timnya banyak, cari orang keuangan, cari orang operasional. Nah organisasi dibangun. Nanti kalau orang udah banyak kan pusing kan, oh, gimana ngatur orang segini banyak? Ya buatkan yang kedua namanya sistem. Jadi yang pertama bangun organisasi, yang kedua bangun sistem. Jadi jangan sampai orang bekerja bagus itu karena faktor apa? Karena faktor ada kita di perusahaan. Kita datang orang kerja oke, ditinggal bubar jalan. Kan banyak begitu. Kenapa? Karena yang dilihat adalah ownernya. Nah maka di switch orang yang dikejar adalah sistem. Jadi dia bekerja by sistem. Apa yang dikejar? Dia punya KPI, dia tahu apa yang harus diselesaikan, ukurannya jelas gitu ya. Dia punya job desk, dia punya SOP gitu. Sehingga apa? Dia kerjanya bukan lagi hanya karena ada ownernya, tapi dia tahu dia sedang 1 bulan harus menyelesaikan apa. Nah sistemnya sudah mulai disusun. Nah, jadi pastikan orang-orang di perusahaan kita bekerja by sistem. Bisnis prosesnya clear, struktur organisasinya clear, job desk-nya clear, KPI-nya clear, SOP-nya clear. Nah, kalau itu sudah jalan semua, apakah perusahaan yang punya sistem pasti bagus? Pasti semuanya akan dijalankan dengan baik? Belum tentu ya. Maka butuh manajemen. Manajemen ini adalah fungsi kontrol di mana semua yang sistem yang sudah dibangun itu dijalankan. Ada planning, organize, activating, controlling, evaluasinya. Nah, manajemen ini fungsi lahirnya. Jadi di bawah tim tadi staff ada supervisor nanti dia punya junior manager atau senior manajernya, ada direkturnya, ada konsep meeting daily-nya, briefing dan seterusnya, ada weekly meeting-nya, ada monthly meeting-nya, ada monthly business review-nya. Nah, itu manajemen nanti yang dia akan ngontrol perusahaan ini dia untuk bisa jalan walaupun ownernya nggak ada. Baru dia bisa scale up. Nah biasanya tuh untuk membangun tim, sistem dan juga manajemen itu biasanya setelah misalnya Coach Riwan coaching gitu ya, biasanya waktu berapa lama itu biasanya? Kalau pengalaman saya ya, kayak saya bangun di Nolongso itu 2 tahun. Oh 2 tahun ya. Jadi dari mulai awal, karena memang timnya masih tahun pertama kita ngerapihin bisnis prosesnya sampai beres, organisasi dan lain-lain, orangnya juga di training dulu. Tahun kedua sistem masih baru kita set up. Beda-beda ya mungkin ya, tiap perusahaan berbeda. Tiap perusahaan berbeda. Nggak sama sih, karena tergantung dengan kemampuan basic awal tadi 3 tadi, ownernya, corporate-nya sama timnya. Seperti apa. Kalau memang timnya sudah jago-jago Mas Luhur gini, wah. Amin. Jadi kalau timnya, saya dimasuk Nolongso itu benar-benar timnya memang tim yang rata-rata secara pendidikan secara ini masih minim saat itu gitu. Dan Mas Nanang bilang, Pak tolong pintarkan tim saya. Itu yang disampaikan sama Mas Nanang. Gitu, maka proses 2 tahun itu karena memang berproses. Tapi hari ini Masya Allah tim-tim yang dulu saya didik tahun 2016 sekarang udah keren-keren ya. Udah jadi udah luar biasa. Nah, itu. Jadi ada 3 itu syaratnya tadi. Nah mungkin teman-teman ini banyak yang bingung mungkin. Mungkin yang sudah memulai bisnis tapi mau melangkah kayak gitu bingung ya, gabung aja ke SBC gitu ya. Betul.
Nanti ada banyak program yang bisa diikuti sesuai mungkin kondisinya teman-teman. Betul, gitu, seperti yang saya sampaikan. Jadi kalau startup ya ikut aja KIB, cari di chapternya, ya kan bisa berkunjung ke website kita, searching nanti di situ ketua chapternya siapa. Oke. Nah, nanti kalau misalnya sudah mulai ngerasa bisnisnya sekarang bertumbuh, sudah mulai banyak pembelinya tapi masih bingung kok omsetnya kadang naik kadang turun, ya ikut KPP. Karena akan difokuskan untuk nata secara revenue kan gitu kan ya. Nanti ada satu tahun itu didampingi untuk bagaimana omsetnya bisa bertumbuh dengan signifikan. Kalau ngerasa omsetnya udah oke, dan nanti baru bisa ikut program nasional namanya OYC. Nah, OYC nanti insya Allah saya sendiri yang ngajar, ya kira-kira gitu. Masih kursus ya? Tahun ini. Tahun Tahun depan insya Allah masih. Ya masih terakhir ya, 8 kayaknya insya Allah. Langsung daftar aja nanti ya. Baik Coach, mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman yang mungkin sekarang kondisinya nih lagi berjuang nih. Mungkin bisnisnya mungkin lagi turun atau lagi pengen berkembang tapi masih stagnan gitu. Yang saya sampaikan barusan adalah sebuah harapan bahwa perusahaan UKM atau perusahaan yang masih kecil itu bisa loh besar, bertumbuh, naikin anak tangganya bahkan sampai IPO. Contohnya sudah ada. Contohnya sudah ada. Ya artinya sudah ada kita dampingi itu dari kecil, mereka sekarang bahkan sampai perusahaannya cukup besar sekali. Satu itu. Jadi ayo teman-teman jangan menyerah, jangan kehilangan harapan. Pupuk terus semangatnya untuk menaiki satu persatu anak tangga. Jangan terburu-buru juga. Ikutin aja flow ngalir satu persatu, dinikmatin prosesnya. Ya nikmatin prosesnya dengan bahagia. Tentunya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sadari bahwa hasil akhir itu memang di tangan Allah. Tugas kita adalah berproses. Apa yang tadi saya sampaikan itu adalah ilmu buminya. Ilmu bumi itu artinya sesuatu yang sunatullahnya memang harus kita kerjakan. Ikhtiar kan. Tapi hasil akhir itu ada di tangan Allah. Seperti ketika Rasulullah berperang, perang Khandaq. Rasulullah tetap bangun parit, ngatur strategi, semuanya tetap dilakukan gitu. Kenapa? Karena sunatullahnya sebagai manusia ya kita harus lakukan apa yang namanya ikhtiar. Tapi hasil akhir menang atau kalah, ya itu di luar kita. Kita tetap minta sama Allah. Nah maka teman-teman, kalau ilmu buminya sudah dilakukan maksimal ngerasa masih mentok, maka coba dicek kira-kira ilmu langitnya seperti apa. Artinya bagaimana kita hubungannya dengan Allah. Jangan-jangan yang membuat kita itu bermasalah bukan perkara strategi, tapi jangan-jangan perkara rizki. Nah maka di SBC kita juga belajar bagaimana memperbaiki rizki kita. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan lingkungan dicek lagi. Nanti insya Allah ada seri-seri podcast berikutnya yang akan ngebahas tentang hal itu. Yang terakhir ya, kalau masih mentok juga Mas Luhur, kalau masih mentok juga gimana? Maka ya mau nggak mau deketin yang membuat rizki. Kita ini paham bahwa rizki itu ada yang buat. Siapa yang buat? Allah. Cuman kadang kita nggak mau mendekat ke Allah, itu masalahnya. Gimana cara mendekati dengan Allah? Ya datang ke rumahnya. Datang ke rumahnya gimana? Kalau mungkin kita mampunya dekat-dekat ya datang ke masjid. Setiap dipanggil sama Allah datang. Allah panggil loh. Hayya ala sholat. Habis itu apa? Hayya ala falah. Kalau kamu mau menang, ayo datang sholat. Tapi kalau kita udah sholat ke masjid apa segala macam masih kurang powerful, ya datang ke Baitullah yang terbesar. Kemana? Iya. Karena dulu saya pun merasakan hal sama. Energi terbesar itu ketika kita ada di mana? Tempat-tempat mustajab. Salah satunya adalah ya di sekitaran Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Di mana ada Rasulullah di sana di Masjid Nabawi, di Madinah. Ke Masjidil Haram ada di sana seluruh penduduk muslim di dunia itu datang ke sana. Ya di mana di sana banyak sekali tempat-tempat dan waktu-waktu mustajabah. Nah, maka kalau kita ngerasa ikhtiar dunia sudah dilakukan mentok, ya maka apa? Ikhtiar langitnya dikencengin. Bareng-bareng lah datang. Setahun sekali kan kita datang berangkat umroh bareng. Oh iya, kan ada program umroh nih ya bareng SBC. Betul. Itu tujuannya untuk apa? Ayo kita bareng-bareng ngecas. Ibarat HP kan kita pakai pasti habis juga baterainya. Nah maka salah satunya ngecasnya dengan apa? Ya kita ke sumbernya, ke power banknya langsung, ke BTS-nya langsung, ngecas langsung di sana. Maka apa? Bawa proposal. Bagi teman-teman yang ikut umroh bareng, insya Allah nanti bulan Oktober ya. Oktober kita akan berangkat. Coach Ridwan ikut ya. Insya Allah saya berangkat membersamai teman-teman. Saran saya mulai dari sekarang buat proposalnya. Apapun doa-doa, hajat-hajat kita, apa yang kita jadi masalah selama di sini belum terjawab, bawa ke sana. Ngadunya di sana. Doanya di sana, kira-kira begitu. Salah satu bentuknya begitu. Kenapa? Karena insya Allah ya di sana ada tempat-tempat yang mustajabah, bahkan doa-doa itu insya Allah dikabulkan. Doa di depan Ka'bah itu Allah malu kalau nggak dikabulkan. Gitu. Dan orang-orang yang berangkat insya Allah orang terpilih, dan orang-orang terpilih insya Allah dicukupkan. Nah maka memantaskan diri untuk kita dipilih jadi tamunya.
yang lain insya Allah nanti dicukupkan. Nah itu Masya pesan-pesan dari saya kira. Masya Allah, luar biasa. Wah, jadi teman-teman yang mau ikut umroh bareng SBC, insya Allah nanti ada Coach Riwan juga ikut ya Coach ya. Insya Insya Allah nanti monggo langsung menghubungi amal usahanya ya, amal usaha SBC. Ada kontak yang tertera di bawah ini, teman-teman langsung aja daftar. Nanti insya Allah kita bareng-bareng ke Baitullah gitu ya. Insya Allah. Kalau tadi kita bahas tentang scale up bisnis agar usaha bertumbuh berkali lipat punya cabang banyak, besok kita bahas tentang scale up rizki. Wah, scale up rizki. Bismillah. Oke, Coach, terima kasih banyak nih. Rasanya kok masih butuh waktu banyak ini, Coach. Insyaallah. Tapi beliau ini waktunya terbatas, jadi nanti kawan-kawan kita sambung lagi ya, Coach ya. Siap. Oke, baik. Terima kasih banyak, Coach, sudah meluangkan waktunya ya. Terima kasih banyak teman-teman. Ya, ikutin terus channel SBC. Banyak ilmu, banyak guru yang berbagi di sana. Ya, dan semoga menjadi amal jariah buat kita semua. Mas Luhur dan tim semangat selalu ya. Amin. Yang baik-baik dari Allah, kurangnya dari saya mohon dimaafkan. Ya, insyaallah. Terima kasih. Baik teman-teman, podcast kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat, bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.